Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu dalam acara hari ini. Tak lupa, sholawat bertangkaikan salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di kemudian hari. Yang kami hormati, Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Ratih Sanggarwati SE. Yang kami hormati, para Dewan Penasehat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Yang kami hormati, Ketua Umum KICI Sumatera Utara, Ibu Dr. Gigi Siti Wahyuni MDSC. Yang kami hormati, para Ketua KICI Wilayah dan KICI Daerah. Yang kami hormati, narasumber pada acara hari ini, Ibu Dr. Gigi Aida Fadila Darwis MDSC. Yang kami hormati, moderator, yaitu Ibu Dr. Gigi Fitri Yunita Batubara MDSC SPKG. Dan yang kami hormati, seluruh peserta yang telah berhadir di acara hari ini, KICI Daerah, KICI Wilayah pada hari ini. Acara ini merupakan rangkaian acara webinar persembahan Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Sumatera Utara, KICI Wilayah, KICI Daerah, yang mengusung tema Bau Mulut Tentu Tidak, yang akan dipandu oleh saya, Lukita Afrilia, selaku MC selama beberapa waktu ke depan. Agenda pertama, yaitu kata sambutan oleh Ketua Komunitas Ibu Cerdas Sumatera Utara, Dr. Gigi Siti Wahyuni MDSC. Kepada Ibu Dr. Gigi Siti Wahyuni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini mohon maaf bila ada gangguan kalau lagi di kantor begini ya, ibu-ibu ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Ratih Sanggarwati SE. Yang kami hormati Dewan Penasehat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Yang kami hormati ibu-ibu seluruh ketua umum, ketua KICI wilayah, KICI daerah. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Dr. Gigi Aida, dan juga moderator kita, Dr. Gigi Fitri, serta yang kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu semua yang telah berhadir pada Zoom kita hari ini, dan adik-adik mahasiswa ya, khususnya dari kuliah telah mampir di Zoom KICI. Nah, ini sekalian kenalan dengan KICI ya, Tum ya, adik-adik mahasiswanya. Terima kasih, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa secara virtual ya dalam Zoom meeting ini dalam acara KICI wilayah, KICI daerah. Yang kali ini Sumatera Utara kembali hadir dengan tema masih seputar gigi juga ini ya. Jadi kali ini topiknya bau mulut kenapa tidak. Jadi alhamdulillah, semoga nanti apa yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat untuk kita semua, apalagi ini saat kita memakai masker, kemudian membuka masker, bagaimana segar kembali, nanti mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semuanya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dr. Gigi Siti Wahyuni, selaku Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Sumatera Utara. Berikutnya, kata sambutan oleh Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, yaitu Ibu Ratih Sanggarwati SE. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah, karena dengan kasih sayang Allah, maka kembali Kici berhasil mempersembahkan acara Selasa sore pada hari ini, yaitu KWKD, Kici Wilayah, Kici Daerah. Yang sangat saya hormati dan terima kasih atas kesempatan menjadi narasumber Dr. Gigi Aida Fadila Darwis. Terima kasih Dok, luar biasa. Kita pasti hari ini akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali tentang seputar gigi. Kali ini adalah bau mulut, tentu tidak. Kemudian moderator pada sore hari ini Dr. Gigi Fitri Yunita Batubara MDSC SPKG. Terima kasih Dr. Fitri Yunita telah meluangkan waktu sebagai moderator pada sore hari ini. Lalu kemudian juga tadi MC kita yang masih sangat muda, yaitu Saudari Lukita Afrilia Rahmah. Serta yang sangat saya banggakan, Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Ibu Siti Wahyuni. Kemudian di sini juga hadir Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Sungai Penuh, Ibu Yuni Gemustika. Lalu kemudian ada bendahara di sini ya, Ibu Nining dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Sekretaris Wilayah Kici Kalimantan Timur, Ibu Adawiyah. Kemudian ada juga pembina Kici Garut, yaitu Ibu Rayahani. Kemudian ada Ibu Sylvia Jarjis, Ibu Mei Susana Tanex. Kemudian juga yang sangat saya hormati, Bendahara Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Siska Chandra. Kemudian juga Dewan Pengawas Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ibu Ingrid Wijanarko. Para wasekjen, Ibu Ninis dan Ibu Liswi yang sangat saya banggakan. Sore hari ini kita membahas sesuatu yang mungkin hal yang sudah biasa, tetapi masih sering harus kita pelajari apa kiat-kiatnya. Karena bau mulut adalah bukan sesuatu ataupun bukan faktor gaya hidup, tapi bau mulut itu kalau tidak salah ya, ini nanti Dokter Gigi narsum kita, Dokter Gigi Sylvia Aida yang akan menerangkan. Karena bau mulut ini adalah bagian daripada kesehatan. Seolah-olah setelah kita memakai masker, kita tidak peduli lagi akan seperti apa aroma daripada nafas kita melalui mulut. Tetapi padahal pada saat-saat tertentu kita akan membuka masker dan tentu saja karena ini bagian dari kesehatan, maka kita harus tahu apa penyebab aroma mulut yang tidak sedap, kemudian bagaimana mengatasinya, dan bagaimana supaya kita selalu dalam keadaan segar. Ibu Dr. Gigi Aida, Ibu Dr. Gigi Fitri, dan ibu-ibu dan teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa. Luar biasa ini 83 ini kira-kira 60-an ya teman-teman mahasiswa yang hadir. Jadi saya ingin memperkenalkan komunitas Ibu Cerdas Indonesia ini. Ibu adalah panggilan mulia bagi seorang perempuan. Jadi bukan berarti dia telah menikah, telah punya anak, maka dipanggil ibu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ketika berjumpa dengan seseorang dan seseorang memanggil Anda sebagai ibu, maka itu adalah sebuah panggilan penghormatan. Jadi sebaiknya Anda harusnya berterima kasih karena telah dipanggil dengan sebuah sebutan kehormatan. Jadi komunitas Ibu Cerdas Indonesia ini sudah ada di hampir di 30 wilayah dan daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri. Alhamdulillah beberapa
beberapa hal banyak membantu kegiatan-kegiatan ibu-ibu di luar negeri ketika seseorang sedang ke luar negeri, maka Ibu Kici daerah tujuan luar negeri itulah yang juga banyak menyambut dan kemudian juga memberikan masukan-masukan di mana yang harus kita kunjungi pada daerah tersebut. Ada satu kebahagiaan tersendiri ketika komunitas Ibu Cerdas Indonesia di luar negeri bisa membantu salah satu putri ibu anggota komunitas Ibu Cerdas Indonesia di Indonesia yang bekerja ataupun sekolah kuliah di luar negeri. Ini adalah hal yang membanggakan, hal seperti ini. Cerdas di sini adalah cekatan, empati, religius, disiplin, amanah, dan santun. Karena selayaknya perempuan Indonesia itu harus cerdas. Kecerdasan semuanya itu tadi dibalut dengan kesantunan yang luar biasa. Sehingga silahkan teman-teman untuk bergabung dengan komunitas ini. Bahkan ketika ada di kabupaten lain di Sumatera Utara, Anda ingin menjadi pelopor komunitas ini di daerah Anda, maka dengan senang hati nanti Bu Yuni akan melaporkan kepada saya, sehingga banyak sekali yang bisa kita lakukan, terutamanya pada kegiatan sosial dan kegiatan pendidikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan non formal yang kita bisa serta-merta kemudian mencerdaskan perempuan-perempuan di sekeliling kita. Pada setiap hari Selasa jam 15.30, komunitas Kici ini akan memberikan ilmu bermacam-macam. Acaranya adalah yang seperti ini adalah KWKD itu Kici Wilayah Kici Daerah yang diperuntukkan untuk menggali potensi-potensi daerah dan memberikan panggung nasional kepada Kici Wilayah dan Kici Daerah. Karena kami sangat yakin bahwa seseorang sebagai orang yang ahli ataupun hebat di bidangnya, ketika kita beri panggung yang lebih luas, maka kehebatannya itu ataupun ilmunya itu akan menjadi manfaat ke seluruh Nusantara. Inilah acara yang kali ini. Kemudian ada juga KKD, yaitu Kici Keliling Dunia. Ini biasanya kita menjelajah dunia, karena memang kita dalam pandemi ini tidak bisa berjalan-jalan, maka Kici memberikan kesempatan secara virtual untuk berjalan-jalan. Lalu kemudian ada curhat, yaitu curahan hati. Biasanya curahan hati ini kemarin baru episode yang pertama baru bulan lalu itu diisi oleh Mama Dede. Kemudian yang akan datang ini tanggal 30 diisi oleh Imam Masjid Istiqlal. Kemudian itulah acara-acara komunitas Ibu Cerdas Indonesia pada hari Selasa. Silahkan mampir, silahkan hadir. Biasanya sih sama ininya ya, ID-nya dan password-nya sama. Mudah-mudahan siapapun, apapun ilmu yang kita berikan, saya sangat yakin bahwa itu bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat menikmati dan berdiskusi pada ruang yang luar biasa ini. Dan tentu saja menjadi cerdas adalah pilihan. Dan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ratih Sanggarwati SE selaku Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi webinar Bau Mulut Tentu Tidak, yang akan dipandu secara langsung oleh moderator Ibu Dr. Gigi Fitri Yunita Batubara, MDSC SPKK. Kepada Ibu Dr. Gigi Fitri Yunita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu MC. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator, dan salam hormat saya pertama sekali kepada Ketua Umum Kici Indonesia Ibu Ratih Sanggarwati SE,
para Dewan Penasehat KICI, Ketua KICI Sumut Ibu Dr. Gigi Siti Wahyuni, MDSC, para Ketua KICI Wilayah, KICI Daerah, dan seluruh peserta yang telah hadir di Zoom ini dalam acara KICI Wilayah KICI Daerah hari ini. Dan kepada narasumber kita hari ini, Dr. Aida Fadila Darwis, MDSC. Topik yang akan dibawakan oleh Dr. Aida hari ini adalah mengenai bau mulut yang memang mungkin menjadi suatu masalah sehari-hari, apalagi dalam keadaan pandemi yang kita mungkin selalu memakai masker. Nah, sebelum kita mulai acara ini, saya sedikit dulu memperkenalkan Dr. Aida ini kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Dr. Aida Fadila Darwis, MDSC, lahir pada tahun 1986, merupakan alumni profesi dokter gigi dan magister ilmu kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Dr. Aida Fadila Darwis, MDSC, saat ini merupakan staf pengajar dan menjabat sebagai Ketua Departemen pada Departemen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Baiklah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Aida, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Fitri. Terima kasih Dr. Fitri. Oke, sudah siap ya Dok dengan berbagi ilmunya hari ini kepada ibu-ibu KICI ini dengan semangat Dr. Aida. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya kami persilahkan kepada Dr. Aida untuk sharing ilmu, memaparkan materi hari ini. Kami persilakan Dr. Aida. Baik, terima kasih kepada Dr. Fitri Yunita Batubara, DRG, MDSC, SPKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas kepada ibu-ibu semua yang hadir pada sore hari ini pada acara KWKD, ya seperti itu ya ibu-ibu, dari KICI Sumatera Utara. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, di sini Ibu Ratih Sanggarwati SE. Kemudian yang saya hormati para Dewan Pembina ya, Dewan Penasehat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, Ketua KICI Sumatera Utara, dalam hal ini yang menodong menjadi pembicara, yaitu Ibu Dr. Gigi Siti Wahyuni, MDSC, para Ketua KICI Wilayah, KICI Daerah, dan juga seluruh audiens yang telah hadir pada Zoom acara KWKD kita pada sore hari ini. Sebelumnya mohon izin saya share screen untuk topik kita pada sore hari ini dengan judul Bau Mulut Tentu Tidak. Senang sekali bisa berhadir di sini kepada acara KWKD dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk pelaksanaan pada sore hari ini atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga apa-apa yang nantinya disampaikan di sini bermanfaat dan tentu saja memberikan pengetahuan ya dan juga aktualisasi dalam penjagaan mulut kita agar terhindar dari yang namanya bau mulut ya. Jadi tentu saja di sini tagline-nya adalah bau mulut tentu saja itu bukan saya gitu ya, tentu tidak. Oke, sedikit mungkin tadi sudah dibacakan oleh Dr. Fitri, panggil saja saya Aida, masih muda ya ibu-ibu sekalian. Saya lahir tahun 1986, kemudian alamat saya di Medan, di Jalan Kenanga Raya nomor Gang Zigzag nomor 8C, alamat pekerjaan sebagai dosen di FKG USU, selanjutnya alamat praktek pribadi di Klinik Sehat Wahida, Jalan Setiabudi, nomor 6 Tanjung Sari, Medan. Riwayat pendidikannya S1 Dokter Gigi Universitas Sumatera Utara, S2 Magister Dental Science di Universitas Sumatera Utara. Saat ini pekerjaan saya yang utama adalah tentu saja sebagai ibu dari 3 anak, kemudian
sebagai dosen dan juga dokter gigi klinisi. Nah, balik ke topik kita tadi ya, jadi tentang bau mulut nih ya kan. Apa sih bau mulut ya? Nah, bau mulut itu nama kerennya kalau di bahasa istilah medis itu adalah halitosis, di mana berasal dari bahasa Latin yang diambil dari bahasa Latinnya yaitu halitus. Halitus itu disebut sebagai nafas. Dan osis dari bahasa Yunani yang artinya adalah abnormal, kelainan, ataupun penyakit. Sehingga bisa kita artikan bahwa bau mulut itu sendiri adalah suatu gejala ya, yang ditandai dengan bau mulut ataupun bau tidak sedap ya di rongga mulut kita ya, baik yang dia itu bersifat fisiologis maupun yang bersifat patologis. Atau fisiologis itu bisa dikatakan normal, itu pasti semua orang merasakannya. Nah, yang perlu kita hindari adalah bau mulut yang bersifat patologis atau bau mulut yang dia itu merupakan cerminan atau gejala dari penyakit-penyakit tertentu. Nah, berapa banyak sih kasus bau mulut yang tentu saja dihadapi ya? Secara keseluruhan di dunia bahwa bau mulut ini sendiri atau halitosis itu merupakan keluhan ketiga kenapa seseorang itu mendatangi praktek dokter gigi ya. Dan yang selain itu adalah yang pertamanya karena giginya yang berlubang yang tentu saja akan memberikan rasa nyeri ataupun sakit. Yang kedua adalah peradangan pada gusi yang biasanya bengkak pada gusinya. Dan yang ketiga keluhan dari bau mulut ataupun halitosis tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa presentasinya yang kunjungan ke dokter gigi dengan keluhan halitosis ini sendiri merupakan keluhan yang cukup banyak kita hadapi atau kita jumpai. Sekitar 30 sampai 50% orang akan mengalami yang namanya bau mulut. Di mana usia rata-rata yang merasakan keluhan ini yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun. Dan ini tentu saja adalah usia-usia produktif yang memberikan gejala atau memberikan keluhan bahwa ingin mencari perawatan terhadap bau mulut yang dialaminya. Tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang cukup ya berat kepada atau dampak sosial yang cukup berarti pada kehidupan seseorang. Umumnya orang yang mengalami atau menyadari bahwa dirinya mengalami bau mulut akan merasakan ketidaknyamanan atau cenderung menutup mulut ketika akan berbicara ataupun menjaga jarak dengan orang yang diajak berbicara dalam interaksinya. Dan hal ini akan menyebabkan penurunan kepercayaan diri atau justru menghindari untuk berkomunikasi. Dan hal ini tentu saja akan memberikan dampak dalam penurunan kualitas hidup seseorang ya dalam aktivitas sehari-harinya. Jadi coba saya search di internet gitu ya, dan hal ini juga pernah menjadi topik yang menarik ya, bahwa ternyata gara-gara bau mulut itu si bapak diceraikan oleh istrinya gitu ya. Mungkin sepele gitu ya bau mulut, tapi ternyata itu bisa memberikan dampak yang berarti. Atau ada kasus yang cukup juga menghebohkan saat itu ya, ada juga perceraian yang juga disebabkan oleh karena adanya bau mulut. Nah, sedikit ilustrasi mungkin dari video ini yang ingin saya sampaikan tentang bau mulut memberikan dampak yang begitu berarti dalam kehidupan sosial. Saking baunya mulutnya semua orang menghindari gitu ya, nggak ada yang mau dekat gitu. Dan akhirnya dia menyadari bahwa wah ternyata mulut saya bau. Nah, dan ternyata si kartunis ini mengambil jalan pintas dengan meminum asam sulfat ya. Nah, asam sulfat bukan hanya menghilangkan bau mulut ya,
asam sulfat juga menghilangkan seluruh mulutnya, ya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bukan termasuk kita di dalamnya gitu ya. Dan don't try this at home seperti itu. Nah, jadi sebegitu besarnya ya dampak dari bau mulut itu sendiri, dan tentu tidak itu bukan salah satu dari kita gitu. Nah, maaf. Nah, jadi apa sih penyebab dari bau mulut ini sendiri gitu ya? Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa bau mulut itu adalah bau tidak sedap, bau tidak menyenangkan yang keluar dari rongga mulut. Nah, ternyata itu penyebabnya atau yang menyebabkan keadaan tersebut itu bisa normally atau bisa terjadi secara normal, kita sebut sebagai keadaan yang fisiologis ataupun bisa merupakan suatu keadaan penyakit atau patologis. Nah, ini yang harus kita rawat gitu ya, yang di sini harus kita treatment dan harus kita ketahui kira-kira penyebabnya itu adalah karena penyakit atau karena secara normal terjadi. Nah, kalau fisiologis dikatakan sebagai bau mulut yang normal itu ya terjadi pada saat bangun tidur, contohnya itu normal ya, seseorang yang bangun tidur itu bau mulutnya itu normal. Kemudian makan makanan tertentu, habis makan bawang merah, bawang putih, makan durian, makan pete atau makan jengkol ya tentu saja akan menimbulkan bau khas sekali ya. Kemudian kebiasaan merokok ataupun minum-minum alkohol, nah itu akan kecium gitu ya, akan tercium bau daripada rokok atau nikotin ataupun bau dari khas dari gas alkohol ya, kandungan kimiawi dari minuman. Kemudian pada saat berpuasa, nah seseorang yang berpuasa juga biasanya aroma kasturi ya, bukan bau mulut, tapi secara physically kita akan lihat atau kita merasakan yang sedang berpuasa adanya aroma yang tidak sedap dari rongga mulut kita. Atau pada saat stres ya, pada saat kita mengalami stres atau sedang dalam keadaan yang tegang atau sedang dalam keadaan ujian ya, akan mengalami bau mulut. Kenapa seseorang yang berpuasa sedang stres itu mengalami bau mulut? Hal ini dihubungkan karena produksi air liur ya, atau bahasa kerennya itu adalah saliva yang berkurang ketika seseorang itu berpuasa ataupun pada saat bangun tidur ya. Nah, bahwa saliva itu kaya akan komponen-komponen enzimatik, komponen-komponen yang memberikan manfaat pada rongga mulut kita. Sehingga ketika dia tidak terstimulasi, baik oleh berbicara, berkumur, makan, dan seterusnya, maka tentu saja jumlah aliran daripada air liur atau saliva tadi itu akan berkurang, yang akan menyebabkan terjadinya bau mulut. Ya, dan itu normal. Ya, kita katakan hal ini semuanya normal karena dia bersifat sementara dan lama-lama akan hilang, terutama ketika kita stimulus lagi ya dengan minum, makan, apalagi sikat gigi ya, dan akan beraroma segar kembali. Nah, untuk halitosis atau bau mulut yang dia itu patologis atau disebabkan oleh karena penyakit, maka suatu studi melaporkan bahwa 90% yang menyebabkan bau mulut itu adalah karena berasal dari dalam mulut. Ya, jadi penyebabnya adalah penyakit yang berasal dari dalam mulut. Ya, nah jadi yang menghasilkan bau mulut itu kita sebut gasnya adalah volatile sulfur compound. Jadi penyakit-penyakit dalam rongga mulut tadi itu bisa memproduksi yang namanya gas FSC ini tadi ya, atau volatile sulfur compound atau gas ini yang berbau. Kalau boleh diilustrasikan, bau sulfur itu seperti bau belerang ya. Jadi cukup bau sekali. Kalau ilustrasi baunya volatil itu seperti baunya telur busuk ya, atau baunya kadaver atau mayat ya. Nah, seperti itu. Maka sangat bau sekali ya. Jadi
Bisa jadi orang yang kita ajak bicara itu yang jaraknya mungkin dekat gitu ya, itu akan merasakan adanya gas yang keluar tadi dari rongga mulut kita yang penyebabnya ya 90% itu penyebabnya adalah karena penyakit pada rongga mulutnya. Ya baik penyakit pada gusi, ya pada lidahnya ataupun pada gigi. Nah, dari 90% tadi yang berasal dari dalam rongga mulut, ternyata 60%-nya itu penyebabnya akibat infeksi ataupun radang pada gusi. Ya, seperti gusi yang bengkak, gusi yang mudah berdarah, nah itu adalah tanda-tanda infeksi atau gusinya mengalami penyakit. Sedangkan 40% lainnya itu sebagian besar disebabkan oleh adanya penumpukan sisa makanan ataupun penyakit pada lidahnya. Nah, apa sajakah tadi ya kalau kita jabarkan satu-satu nih, apa sajakah penyakit-penyakit pada rongga mulut yang menyebabkan bau mulut? Yang pertama adalah tadi peradangan pada gusi. Jadi gusi kita, ini contohnya ya, ini gusi dan ini gigi ya, seperti itu. Maka ketika gusi kita mengalami peradangan, tanda-tandanya tentu saja adalah berdarah, dan di sini kita dapati adanya plak dan kalkulus atau karang gigi ya, kita sebut sebagai karang gigi. Nah, seperti itu. Nah, bakteri ataupun sisa makanan tadi akan mudah melekat pada sela-sela gigi ya, dan bakteri-bakteri yang menimbulkan penyakit tadi akan menstimulus atau memproduksi karang gigi ini tadi dan menyebabkan sakitlah pada gusi kita. Dan tentu saja hal inilah yang akan mengeluarkan gas daripada volatile sulfur compound tadi atau gas yang memiliki bau seperti bau busuk tadi. Begitu juga dengan lidah yang berselaput atau lidah yang tebal ya. Lidah yang berselaput atau lidah yang tebal itu atau nama kerennya adalah kuatetang ya, itu juga disebabkan oleh karena adanya sisa makanan ya ataupun infection, kemudian adanya bakteri yang mati, sisa-sisa daripada jaringan di rongga mulut yang mati yang menimbulkan atau memberikan lapisan tebal pada lidah kita. Juga pada kondisi yang tertentu ada secara normally seseorang memiliki lidah yang berparit atau nanti boleh ibu-ibu coba dilihat di cermin ya, masing-masing ada lidahnya yang dia bercelah-celah atau berparit. Nah, itu sangat berpotensi sekali untuk menimbulkan atau menumpuknya sisa-sisa makanan. Nah, tentu saja hal inilah yang akan mengeluarkan gas yang berbau tadi. Juga sisa makanan yang tidak dibersihkan, baik pada sela gigi, pada lidah, pada lipatan pipi, ya. Nah, yang tidak terbersihkan dengan sikat gigi, nah itu juga akan menimbulkan adanya bau mulut. Apalagi tidak sikat gigi ketika mau tidur. Nah, tentu saja hal ini yang akan menimbulkan produksi gas yang lebih hebat lagi. Begitu juga dengan ibu-ibu atau nanti ada ibunya yang di rumah memakai gigi tiruan atau gigi palsu, itu sangat diinstruksikan sekali untuk senantiasa membersihkan gigi palsunya atau gigi tiruannya ya, dan melepaskannya sebelum tidur ya. Gunanya adalah tentu saja tadi agar bakteri sisa makanan itu agak terbersihkan dengan baik. Nah, apalagi kalau ibu-ibu sekalian memiliki luka ya, luka atau sariawan pada rongga mulut, pasti kita cenderung untuk menghindari menyentuh luka ketika menyikat gigi, dan hal inilah yang menyebabkan sisa makanan ya, bakteri-bakteri yang jahat tadi itu tidak terbersihkan dengan baik sehingga dia akan berkembang biak dan menimbulkan bau-bau yang tidak menyenangkan tadi. Nah, selain dari penyebab di dalam rongga mulut, ternyata 10% lainnya itu penyebabnya adalah dari luar rongga mulut, atau halitosis ini atau bau mulut ini merupakan gejala yang ditimbulkan dari penyakit-penyakit yang terjadi pada tubuh.
Contohnya yang terutama adalah penyakit pada saluran pernafasan bagian atas. Baik dia itu faringitis, tonsilitis, sinusitis, ataupun bronkitis, itu bisa menyebabkan terjadinya bau mulut. Tentu saja infeksi pada faring, tonsil, sinus, dan saluran pernapasan tadi itu juga akan menimbulkan bau gas yang akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Penyakit pada saluran pencernaan ini biasanya disebabkan oleh karena bakteri Helicobacter pylori, ya, atau penyakit pada ginjal. Ini khas sekali baunya. Ini bau yang ditimbulkannya itu baunya bau urea, ya. Kemudian kalau yang penyakit diabetes atau penyakit gula itu biasanya baunya adalah bau aseton. Nah, bagaimana cara tahu nih kalau kita itu menderita atau kita mengalami halitosis, ya? Hal ini bisa kita lakukan self examination atau kita bisa sendiri kita tahu, ya, tanpa dikasih tahu orang lain gitu, ya, untuk mendeteksi bahwa seseorang itu menderita halitosis, ya. Yang pertama adalah dengan cara sendok yang digosokkan pada lidah. Kemudian sendoknya kita biarkan kering, kemudian kita cium kembali. Ya, tentu saja ini yang cium harus diri sendiri ya, jangan suruh orang lain supaya kita tahu bahwa sedang menderita halitosis atau bau mulut tadi. Nah, dicium kalau memang dia berbau yang sangat menyengat dan kita pun ampun gitu ya, maka itu tentu saja mengalami bau mulut. Yang berikutnya juga bisa dengan mencium saliva atau air liur yang kita ludahkan di dalam gelas. Nah, seperti itu. Atau dengan bantuan tusuk gigi ataupun dental floss atau benang gigi yang kita kaitkan ke sela gigi, kemudian coba dicium, ya. Ataupun jari, ya, yang kita coba emut, ya, kita jarinya diemut, kemudian kita cium, ya, bagaimana baunya gitu ya. Nah, itu adalah sebagai self examination untuk mengetahui bahwa kita menderita bau mulut. Nah, ada kalanya ternyata bau mulut itu dilaporkan oleh orang lain gitu ya, atau kita itu dicolek gitu ya, mulutnya bau gitu, seperti itu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Selain examination juga bisa diketahui oleh dari orang lain. Nah, tadi kan kita ngomongin bau mulut ya, ngomongin bau mulut yang memang itu benar adanya seseorang itu mengalami bau mulut. Ternyata ada istilah lain nih, ibu-ibu ya. Istilah lainnya itu ada yang disebut sebagai pseudohalitosis. Pseudohalitosis itu adalah bau mulut yang semu atau bau mulut yang sebenarnya nggak ada tuh sama si ibu gitu ya, atau bau mulut itu ternyata tidak terjadi pada seseorang tersebut. Ataupun ada yang disebut sebagai halitofobia, ya, mungkin dulu ini dia pernah mengalami bau mulut yang sangat sekali gitu ya, sehingga memberikan trauma yang begitu dalam hingga ke psikisnya, sehingga ketika semua penyebab bau mulut yang tadi itu adalah disebabkan oleh karena penyakit, baik penyakit dalam mulut atau penyakit pada luar rongga mulut, itu dihilangkan, seseorang itu tetap masih merasakan mulut saya masih bau, Dok, tolong bersihin lagi, tolong dicari lagi penyebabnya. Nah, itu disebut sebagai halitofobia ya. Nah, itu ada gitu ya, seseorang yang mengalami hal tersebut itu ada. Nah, bagaimana sih perawatan yang dilakukan ya untuk mengatasi bau mulut? Tentu saja golden standard perawatan untuk bau mulut adalah kita cari nih penyebabnya. Dia itu fisiologis ya atau karena patologis. Nah, tentu saja untuk keadaan patologis karena memang sebagian besar yaitu adalah karena berasal dari penyakit yang kita alami dalam rongga mulut, tentu saja adalah dengan merawat infeksi ataupun penyakit di rongga mulut kita ya. Jadi visiting your dentist, ya, silahkan kunjungi dokter giginya kalau memang kita merasakan adanya bau mulut yang tidak sedap tadi ya. Selain itu, controlling daripada untuk kita menghindari yang namanya bau mulut, tentu saja kita harus senantiasa sikat gigi ya sebelum tidur. Nah, ini yang biasanya
sering sekali menjadi abai gitu ya, atau tidak didisiplinkan ya pada diri sendiri untuk senantiasa menyikat gigi sebelum tidur ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi makanan-makanan yang berbau tajam ya, seperti bawang merah, bawang putih ya, rempah-rempahan yang memang baunya yang tidak sedap tentu saja ya, pete, jengkol ya, yang akan menimbulkan ketidaknyamanan ya ketika kita akan berinteraksi sosial ya. Kemudian yang ketiga, menghindari kebiasaan merokok ataupun minum-minum alkohol yang hal ini atau baik rokok maupun alkohol itu menimbulkan khas tersendiri dalam bau mulut. Kemudian senantiasa mengkonsumsi buah-buahan yang segar, yang kaya akan kandungan airnya tinggi, kemudian kandungan antioksidannya juga cukup tinggi, yang baik dalam menjaga kesehatan rongga mulut kita. Nah, disarankan bagi ibu-ibu yang memakai gigi palsu, apalagi gigi palsu yang bisa dilepas-lepas sendiri oleh si penggunanya, maka pada saat tidur malam itu menjadi sangat-sangat warning, yaitu harus dilepaskan pada saat ya tidur malam ya, dan direndam dalam larutan yang mengandung antiseptik. Tentu saja harus disikat terlebih dahulu, kemudian direndam di dalam larutan antiseptik yang mengandung baik dia hipoklorit ataupun yang mengandung klorheksidin. Nah, hal ini sebagai controlling kita dalam menjaga atau mencegah terjadinya bau mulut. Ya. Langkah-langkah mengontrol bau mulut yang lainnya yaitu tentu saja tadi menjaga kebersihan rongga mulut kita secara teratur dengan cara menyikat gigi dan juga menyikat lidah. Nah, ini juga sering sekali lupa ya, menyikat lidahnya ya. Jadi di dalam rongga mulut kita ini ternyata selain gigi juga ada lidah, juga ada pipi bagian dalam kanan dan kiri, juga ada langit-langit ya, juga ada dasar mulut yang memang juga harus kita sikat semuanya. Ya, karena semuanya senantiasa berkontak dengan makanan apapun yang masuk dalam rongga mulut kita ya, dan juga senantiasa minuman yang masuk dalam rongga mulut kita. Sehingga pembersihan yang baik atau pembersihan yang adekuat itu sangat menentukan sekali bahwa nantinya ketika kita bangun tidur bau mulutnya itu enak atau enggak. Ya, seperti itu. Ya, dan khusus bagi ibu-ibu yang mungkin sikat giginya tidak terjangkau pada daerah gigi yang mungkin giginya terlalu dempet atau berlapis, itu bisa dibantu dengan benang gigi atau dental floss ya. Juga bagi ibu-ibu yang tingkat kejadian atau tumbuhnya karang gigi yang cukup tinggi, kayaknya baru kemarin deh bersihin karang gigi, kok udah timbul lagi, kok susah ya bersihin sela yang sebelah sini. Nah, itu bisa kita kombinasi sikat giginya dengan dibantu oleh berkumur yang mengandung antiseptik ya. Nah, hal ini tentu saja akan mengontrol atau mencegah bau mulut kita. Apalagi tadi kita yang senantiasa memakai masker ya dalam kegiatan sehari-hari kita, dan memakai maskernya itu bisa mungkin lebih dari 2 jam, yang tentu saja hal ini juga bisa menyebabkan kekeringan di rongga mulut kita atau berkurangnya air saliva tadi atau air liur tadi yang juga akan menimbulkan bau mulut yang fisiologis. Maka tindakan ini ya, sikat gigi, pembantunya dengan dental flossing, kemudian kita kombinasikan lagi dengan obat kumur, itu sangat bermanfaat sekali dalam menjaga atau mengontrol bau mulut kita. Nah, ini adalah alat khusus yang bisa kita pakai untuk pembersihan lidah ya. Jadi lapisan bakteri, sisa-sisa makanan itu harus dibersihkan dengan menggunakan yang namanya tongue cleaner atau pembersih
lidah ya. Dan sikatnya itu tentu saja kalau dengan sikat gigi juga boleh. Nah, kita perhatikan sikat gigi yang kita pakai itu adalah sikat gigi dengan sikat khusus lidah atau sikat yang memang dengan bulunya yang halus. Dan ketika kita membersihkan lidah tadi itu haruslah dilakukan dengan lembut dan perlahan, tidak perlu dengan kuat-kuat gitu ya. Dan kita perhatikan ya, coba dilihat di sini pada gambar ini kita bisa lihat bahwa seperti ada lapisan yang ikut terangkat gitu ya, ada lapisan yang ikut keluar ya berbarengan dengan air liur. Nah, itu menandakan bahwa memang pada lapisan lidah kita itu sangat mudah sekali menumpuk sisa makanan ya ataupun sisa-sisa bakteri yang tentu saja ada sisa makanan, ada sisa bakteri itu tentu saja menjadi tempat yang baik sekali bagi bakteri untuk menimbulkan adanya bau gas tadi. Nah, ingat sekali lagi bahwa dengan kontrol plak atau dengan penyingkatan gigi yang benar, yang baik, akan menghilangkan partikel-partikel sisa makanan dan mikroorganisme penyebab bau mulut atau bau yang tidak sedap tadi secara efektif. Jadi kalau kita patuhi ini, disiplin aja ya, sikat gigi dengan baik dan tentu saja kita perhatikan sikat giginya itu memang benar-benar semuanya tersikat dengan baik gitu ya, keseluruhan bagian rongga mulut kita tersikat dengan baik, itu sangat efektif sekali bagi diri kita untuk mencegah terjadinya bau mulut ya. So ketika kita sudah melakukan semuanya tadi, kita bisa bilang tentu tidak ya, bye-bye halitosis untuk kita sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Gigi Aida atas pemaparannya yang sangat lengkap dan cukup bermanfaat ya bagi pengetahuan kita sebagai sebagai ibu-ibu ya yang sehari-hari mungkin bermasalah atau mempunyai masalah juga dengan bau mulut ini. Mungkin setelah pemaparan ini ada ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya secara langsung kepada Dr. Gigi Aida. Kami persilahkan Bu, atau ada yang mungkin melalui kolom chat, silakan juga ya Bu. Kami persilahkan. Ya, ada Ibu Ita yang sudah raise hand. Mungkin kami persilahkan dulu Ibu Ita. Iya. Untuk... Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam Ibu Ita. Salam kenal. Ya. Saya, Dok, saya tidak tanya soal bau mulut ya, tapi saya ingin tahu apakah ada hubungannya antara gigi dan penderita diabetes. Karena begini, ibu saya itu selalu merasa sepertinya giginya itu selalu goyang gitu, padahal menurut dokter sih tidak apa-apa begitu. Sehingga beliaunya ini takut kalau mau makan, takut giginya lepas. Begitu, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Bu Ita. Langsung dijawab atau bagaimana, Dokter Fitri? Dokter Fitri masih mute. Langsung dijawab saja, Ya. Dok. Silakan, Dok. Langsung dijawab aja, Dok. Baik, terima kasih.
Jadi untuk penderita diabetes dengan kegoyangan gigi itu memang sangat berhubungan sekali, Ibu Ita. Jadi orang yang menderita diabetes dengan kadar gulanya yang kita katakanlah tinggi ya, itu di dalam darah itu akan menyebabkan terjadinya atau memudahkan untuk terjadinya kerapuhan pada tulangnya ya, atau satu, yang kedua juga akan semakin memudahkan timbulnya penyakit pada jaringan pendukung gigi. Di sini dalam hal ini adalah tulang dan juga gusi. Hal ini akan menyebabkan gigi tadi akan kehilangan pemegangnya atau kehilangan penahannya, dan gigi tadi menjadi goyang ya, seperti itu. Jadi untuk penderita diabetes terutama sangat dianjurkan sekali untuk senantiasa menjaga kadar gula darahnya. Dan yang kedua, ketika memang kegoyangan gigi itu sudah terjadi, maka kegoyangan gigi itu bisa kita pertahankan ya Ibu Ita ya. Nanti akan dilakukan perawatan terhadap kegoyangan giginya. Jadi giginya itu nanti akan diberikan penyangga ya. Tentu saja jadinya penyangganya tidak lagi dari jaringan giginya atau tidak lagi dari gusi atau tulangnya, tetapi diberikan bahan tambahan ya dari dokter giginya. Nama tindakannya itu splinting. Jadi nanti giginya akan diikat, dikuatkan kembali sehingga juga kita perbaiki keadaan penyakit diabetesnya ya, sehingga memang giginya akan bisa difungsikan dengan baik. Jadi biasanya itu kalau udah kegoyangannya yang tinggi gitu ya, itu kan sayang ya, harus dicabut gitu ya. Jadi memang harus secara dini ya, secara dini kita lakukan tindakan pencegahan agar tidak banyak giginya atau tidak terlalu parah kegoyangannya, Ibu Ita. Ya. Baik, terima kasih Dok. Boleh sedikit satu lagi Dok? Boleh, silakan Ibu Ita. Sebenarnya gigi itu ada sela-selanya atau rapat ya Dok ya? Karena begini, ketika kami membersihkan karang gigi, rasanya itu kok semakin takut nanti goyang ya, karena lidah kita sendiri bisa keluar ya lewat sela-sela gigi itu. Rasanya seperti itu Dok. Nah, sehingga kami ini juga, saya sendiri ini agak kadang-kadang takut, semakin ada banyak karang itu, wah ini mungkin bisa kayak mengganjal gitu Dok, untuk kekokohan dari gigi. Iya, mungkin jadi kok malah goyang gitu ya Ibu Ita ya? Iya, betul. Terima kasih Dok. Iya Ibu Ita, jadi itu sebenarnya persepsi yang salah Ibu Ita. Jadi kalau kita memang ada karang gigi, nah karang gigi itulah yang dia merusak daripada jaringan penyangga gigi atau dia merusak gusi, ya dia bisa menghilangkan penyangga gigi yang tadinya itu dia sehat, kemudian dia hilangkan perannya sehingga seakan-akan dialah yang menguatkan giginya, ya. Jadi itu adalah sumber penyakit ya yang harus kita hilangkan ya. Tadi ya tentu saja dia itu menyebabkan bau mulut, dia merusak gusi, dia menyebabkan peradangan pada gusi, atau dia nanti malah juga bisa memakan, kalau bahasa awamnya gitu ya, bisa memakan tulang ya, seperti itu. Maka tentu saja itu harus segera ya dihilangkan, harus segera dibersihkan ya. Kalau memang nanti giginya berjarang gitu ya, jadinya kan sepertinya kan tadinya harusnya ditutupi sama gusi, tapi karena gusinya dimakan sama si karang, jadi kayaknya bercelah gitu ya Ibu ya. Maka itu nggak apa-apa Bu, nanti perlahan ya, perlahan itu akan timbul gusi yang baru ya. Tapi tentu saja waktunya nggak bisa cepat gitu ya, nggak bisa instan gitu ya. Perlahan kalau kita bantu dengan tindakan pembersihan gigi yang baik itu nanti akan akan terjadi kesehatan gusi yang kita harapkan ya, seperti itu. Nah tadi balik lagi, kalau memang dia itu kegoyangannya cukup berat dan kita juga tidak mau dicabut tentu saja giginya, apalagi gigi depan ya kan,
maka nanti itu akan diikat gitu ya, tindakannya namanya splinting, nanti giginya akan diikat, yang nantinya diharapkan bahwa gusinya itu bisa tumbuh ya perlahan atau bisa kondisinya sehat kembali, begitu Ibu Ita. Iya. Jadi ikatan itu nanti akan dilepas begitu kan dok? Iya benar. Atau dibiarkan begitu? Benar Tetap Ibu Ita. dilepas. Nanti akan dilepas kembali. Jadi ikatnya dengan benang ya dok ya? Bukan Jadi Ibu bukan Ita. dengan Nanti diikatnya dengan besi stainless steel ya, kita kawat lah ya, kawat ya kita katakan. Atau kalau tidak mau kawat, nanti ada pilihan yang lain, nanti diikatkan dengan bahan tambalan ya, sepertinya seperti itu. Ya. Baik dok, terima kasih. Sama-sama Ibu Ita. Ya, terima kasih Ibu Ita. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu DAW 076 ya Bu, yang udah raise hand, langsung berkomunikasi dengan Dr. Aida. Kami persilakan Ibu. Baik, Ibu Moderator, Ibu Mbak Fitri, terima kasih banyak atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Adau. Terima kasih, Bu Dokter, materinya sangat luar biasa. Yang ingin saya tanyakan adalah, seberapa efektif kita menggunakan cairan kumur untuk menghilangkan bau mulut? Kemudian, apakah dia berefek negatif atau tidak pada gigi kita, ya, penggunaan cairan antiseptik kumur ya. Nah, kemudian apakah kita wajib untuk melakukan pembersihan karang gigi secara berkala? Itu seberapa lama wajibnya gitu ya, keperluannya, demikian. Terima kasih atas jawabannya, Bu Dokter. Terima kasih Ibu Adau. Ya, tadi pertanyaan yang pertama, tadi seberapa efektifnya penggunaan obat kumur ya. Jadi untuk obat kumur itu indikasinya atau tepat penggunaannya adalah memang jika diperlukan ya. Jika diperlukan dalam keadaan bahwa memang diketahui ya bahwa kita tindakan pembersihan sikat giginya kurang adekuat atau kurang baik, satu. Yang kedua, dalam kondisi yang memang giginya itu bercelah atau berjejal yang sangat memudahkan sekali untuk timbulnya atau menumpuknya sisa makanan ya, atau bisa kita katakan bahwa risiko tinggi untuk mudah timbulnya karang gigi, risiko tinggi untuk memudahkan terjadinya penumpukan sisa makanan. Nah, itu sangat direkomendasikan kembali ya, sangat direkomendasikan sekali bagi orang-orang yang dengan tingkat kejadian tumbuh karang giginya yang tinggi untuk sikat giginya dikombinasi dengan penggunaan obat kumur. Dan yang disarankan itu bisa 2 kali sehari yang mengandung antiseptik. Nah, antiseptik itu juga tidak boleh digunakan sering ya, karena antiseptik mengandung yang bisa, atau antiseptik itu merupakan antimikroba yang dia itu bisa membunuh kuman-kuman baik ya. Dia bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang sebenarnya itu bermanfaat sekali bagi kesehatan rongga mulut kita. Sehingga jadi memang tadi sangat ditekankan sekali bahwa penggunaan obat kumur itu tepat indikasinya kalau memang dia diperlukan atau dianjurkan bagi orang-orang dengan tingkat risiko terjadinya karang gigi yang tinggi, atau kita menyadari bahwa tingkat pembersihan gigi kita kurang baik sehingga mudah terjadi karang gigi, atau kita lihat udah sikat gigi kok masih aja ada sisa makanan yang nyangkut ya gitu, atau masih ada perasaan bau mulut yang kurang baik, maka itu menandakan bahwa sikat giginya belum adekuat atau belum baik. Itu boleh kita kombinasi dengan obat kumur. Tapi tadi perlu diperhatikan bahwa penggunaan obat kumur tidak boleh sering ya. Atau kalau memang sudah tidak diperlukan lagi, tidak usah dipakai lagi ya. Dan
obat kumur tadi bisa membunuh kuman-kuman yang baik. Yang berikutnya tadi pembersihan karang gigi yang dianjurkan itu 6 bulan sekali ya. Jadi silakan kontrol sebagai tindakan pencegahan ya terhadap penyakit pada gusi ya, itu dengan cara melakukan pembersihan karang giginya 6 bulan sekali, Ibu Adau. Mungkin itu Ibu Adau. Terima kasih Bu Dokter, sangat jelas sekali. Terima kasih. Sama-sama Ya. Ibu Adau. Ya, baik. Terima kasih Ibu Adau. Berikutnya kami berikan kesempatan juga untuk bertanya kepada Ibu yang sudah resen, Ibu Yuni. Kami persilahkan Ibu Yuni. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf. Dok, saya mau tanya tadi sempat menyimak bahwa bau mulut itu kan disebabkan ada beberapa penyakit ya dari dalam tubuh dan baunya itu berbeda-beda. Itu bisa diulang nggak ya? Bau-baunya itu kan ada yang seperti alkohol tadi katanya Dok ya. Ada yang seperti apa itu coba ini lagi sekali Dok. Boleh. Ya, makasih banyak Dok. Iya Ibu. Jadi kan tadi yang perlu ditekankan di sini bahwa bau mulut itu 90%-nya penyebabnya dari dalam mulut ya Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau nanti terjadi bau mulut, yang perlu kita cermati adalah ada yang salah nggak sama rongga mulut saya? Ada yang bolong nggak ya? Ada sakit pada gusi nggak ya? Lidah saya ada yang berselaput nggak ya? Nah itu. Jadi itu yang perlu ditekankan. Jadi 90% penyebab iya benar. 90% penyakit bau mulut kita itu disebabkan oleh karena adanya penyakit dari dalam rongga mulut. Sedangkan 10% lainnya itu disebabkan oleh karena penyakit-penyakit dari luar rongga mulut. Contohnya ya dari penyakit yang terjadi pada sistem saluran pernafasan atas. Biasanya itu sinusitis ya. Kalau orang yang dengan sinusitis baunya khas sekali, baunya itu seperti bau busuk infeksi gitu ya, bisa kita bilang ya, atau seperti bau nanah ya, bau pus ya, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian selain dari saluran pernafasan atas juga bisa dari penyakit ginjal, Ibu Yuni. Nah, penyakit ginjal itu kan seorang yang mengalami penyakit ginjal, maka dia terjadi disfungsi dalam atau kegagalan organ ginjalnya dalam menyaring zat-zat dalam tubuh kita. Jadi kan harusnya urea itu dikeluarkan melalui pipis ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi karena ginjalnya itu gagal dalam menfiltrasi, mensekresi urea tadi itu, jadi gasnya itu tidak semuanya melalui pipis, tapi juga keluar melalui rongga mulut. Tapi itu untuk kondisi yang penyakit ginjal yang biasanya kita temui ini pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ya, Ibu Yuni ya. Nanti itu khas sekali baunya adalah bau urea. Bau urea itu seperti bau pesing ya, katakanlah seperti itu. Nah, sedangkan ibu-ibu yang penderita diabetes atau penyakit gula, nah itu dia baunya juga khas, biasanya itu baunya kita sebut sebagai bau aseton. Seperti itu Ibu Yuni. Kalau lambung enggak ya, Fer? Kalau penyakit lambung? GERD ya, GERD juga ada dilaporkan Ibu Yuni. GERD itu berarti dari saluran pencernaan yang biasanya gasnya itu disebabkan oleh karena bakteri pylori, Helicobacter pylori. Baik Dok, makasih banyak Dok. Sama-sama Ibu Yuni. Sehat selalu Dok. Insya Allah, amin. Terima kasih Ibu Yuni. Berikutnya dari kolom chat ada pertanyaannya Dokter Aida. Pertama dari Ibu Rati Sanggarwati. Dok, apakah penyemprot pewangi mulut itu aman? Silahkan mungkin Dokter Aida bisa langsung menjelaskan Dok. Ya, untuk penyemprot pewangi mulut itu biasanya komponennya ada banyak ya Ibu Rati ya. Dan bisa jadi salah satunya ada kandungan antiseptiknya. Untuk pemakaiannya yang dianjurkan itu ya kalau memang diperlukan karena dia kan penyemprotan ya yang memang
tidak seefektif ketika kita memang melakukan penyikatan gigi ataupun berkumur secara menyeluruh di rongga mulut gitu ya. Jadi memang dia itu hanya sementara, dan juga perlu dicermati kandungan lain dari penyemprot ya atau penyegar itu mungkin ada kandungan yang lain yang ketika pemakaiannya sering atau terlalu banyak bisa berefek negatif di rongga mulut kita. Ya, itu jawaban dari pertanyaan Ibu Ratih ya Bu. Mungkin berikutnya dari Ibu Elvina ini dari Kici Sungai Penuh. Assalamualaikum, saya Elvina, Kici Kota Sungai Penuh. Mau bertanya apakah bau mulut ada hubungannya dengan penyakit asam lambung? Silakan Dokter Aida. Iya, mungkin Ibu Elvina dari Kici Sungai Penuh tadi juga sudah ditanyakan oleh Ibu Yuni. Ya, tadi mirip pertanyaannya. Jadi memang kalau bau mulut tadi selain dari dalam rongga mulut, ya, yang lainnya itu disebabkan oleh karena dari luar rongga mulut. Contohnya tadi dari saluran pencernaan, salah satunya adalah lambung, ya. Itu biasanya disebabkan oleh karena bakteri tadi. Jadi memang kalau yang berkaitan dengan penyakit sistemik, ya, itu tentu saja nanti akan ditreatment sesuai dengan bidang keahliannya, gitu ya. Kita serahkan kepada dokter yang berkompetensi dalam mengatasi penyakit sistemiknya. Seperti itu, Ibu Elvina. Ya. Ya. Berikutnya ini Dokter Aida, pertanyaan dari Ibu Riza Marlisna dari Kici Sungai Penuh juga. Terima kasih untuk pemaparannya, Bu, sangat bermanfaat. Izin bertanya, apakah ada hubungannya antara bau mulut dengan orang yang menderita penyakit paru-paru? Ya, Dokter Aida silahkan. Terima kasih. Penyakit paru-paru, ya. Tadi bau mulut itu berhubungan erat dengan khususnya sistem penyakit pada sistem pernapasan bagian atas ya, mulai dari hidung, tenggorokan ya. Kalau dari paru-paru itu termasuk sistem saluran pernapasan bagian bawah gitu ya, yang sebenarnya tidak terlalu berkontribusi sekali dalam menyebabkan terjadinya bau mulut. Namun ada yang pernah saya baca bahwa orang yang menderita penyakit paru-paru biasanya juga mengalami yang namanya kekeringan dalam rongga mulutnya ya, atau sering sekali ya bernafas tidak lagi melalui hidung tetapi melalui rongga mulut, yang hal ini akan menyebabkan mudah keringnya rongga mulut kita ya, sehingga fungsi tadi daripada air liur itu menjadi berkurang, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya bau mulut. Kalau tadi seperti saluran pencernaan, diabetes ataupun ginjal itu kan secara langsung hubungannya memang gasnya itu dihasilkan memang dari penyakit sistemiknya gitu ya. Tapi kalau pada sistem saluran pernafasan bagian bawah biasanya itu dihubungkan memang karena ada kebiasaan buruk lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya bau mulut tersebut. Dan biasanya untuk orang yang mengalami penyakit pada paru-paru gitu ya, itu ada obat-obatan tertentu yang dia konsumsi secara rutin dan lama gitu ya, atau secara kronis, yang bisa menyebabkan kekeringan dalam air liurnya atau jumlah air liurnya menjadi berkurang akibat pemakaian obat-obatannya. Jadi memang seperti itu yang pernah saya baca ya, Ibu. Ibu Riza tadi, Dokter Aida. Ibu Riza. Ibu Riza. Ya. Ya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi Dokter Aida dari Ibu Susana Tanex atau Ibu Mimi. Mohon izin bertanya, kalau gusi bengkak apa sarannya, Dok? Silahkan Dokter Aida.
Kalau gusi bengkak itu berarti tanda terjadinya radang pada gusinya, sehingga yang perlu kita lakukan adalah tentu saja harus visiting your dentist, ya, jadi harus datang ke dokter gigi, dibersihkan, dilihat apa penyebab peradangan pada gusinya, yang biasanya kalau dia bengkak disertai dengan perdarahan, kemudian terkadang juga ada keluar nanah dan seterusnya gitu ya, nanti akan dicari penyebabnya oleh dokter giginya, dibersihkan ya, kemudian dirawat agar gusinya kembali menjadi sehat. Jadi tidak boleh terlalu lama dibiarkan, ataupun obat penghilang rasa sakit hanya bersifat sementara menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak menghilangkan penyebabnya atau tidak akan menyembuhkan penyakit gusinya. Jadi sehingga harus segera ya mendatangi dokter giginya ya Ibu Meme untuk dirawat radang pada gusinya. Itu Dokter Yuni. Ya, terima kasih Dokter Aida, mungkin sudah dijawab semua ya pertanyaan dari ibu-ibu cerdas di Zoom ini. Lalu apakah ada lagi ibu-ibu kalau yang ingin bertanya mungkin secara langsung? Kalau tidak ada lagi mungkin tadi ada dari Ibu Riza, Bu Fitri, oh ya, maaf Lisna. Dokter ini ada ya. Oh silahkan Ibu, silahkan Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Aida. Sebenarnya saya sudah mengajukan pertanyaan tadi melalui chatting, tetapi nampaknya saya mau tambah itu satu pertanyaan lagi, boleh ya Bu Dokter? Boleh, silahkan Ibu Riza, Ya, mudah-mudahan bisa dijawab. Begini Bu, dalam situasi pandemi seperti saat sekarang ini, kita kan dituntut tubuh pakai masker, begitu ya. Kemudian dari pemaparan yang sudah Ibu jelaskan tadi, kami mungkin sudah cukup memahaminya, tetapi mungkin ada yang perlu saya tanyakan lagi adalah bagaimana kiat-kiat khusus kita untuk mengatasi bau mulut dengan kita memakai masker yang kadang mungkin sampai berjam-jam begitu, Bu Dokter. Kemudian untuk mengatasi bau mulut ini, kira-kira jenis buah-buahan apa yang bagusnya kita konsumsi begitu. Begitu mungkin Bu Dokter, saya dari Kici Sungai Penuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kiat-kiat karena pemakaian masker yang dalam waktu yang lama begitu ya Ibu Riza ya. Jadi yang pertama tadi seperti yang saya paparkan sebelumnya dalam slide saya tadi, bahwa untuk menjaga atau controlling kita tidak terjadinya bau mulut, pertama adalah kita memastikan tadi tentu saja tidak ada penyakit yang terjadi pada rongga mulut kita. Kita memastikan bahwa rongga mulut saya ini fine-fine aja gitu ya, sehat-sehat aja ya, tidak ada gigi yang berlubang, tidak ada karang gigi ya, kemudian gusi gigi kita itu dalam keadaan sehat, yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa menjaga kebersihan rongga mulut kita dengan sebaik-baiknya, dengan minimal sikat gigi 2 kali sehari. Yang pertama kita lakukan adalah sebelum kita berangkat beraktivitas, artinya dilakukan sikat giginya itu setelah kita sarapan pagi. Jadi kalau ada yang mengasumsikan bahwa sikat gigi pada saat mandi pagi, kemudian setelah mandi pagi sarapan, itu salah gitu ya. Jadi justru sikat gigi itu adalah setelah kita sarapan atau sebelum kita berangkat beraktivitas, sebelum kita memakai masker, ya seperti itu. Kita harus memastikan bahwa rongga mulut kita itu bersih dengan sikat gigi tadi yang baik. Kalau tadi kita tahu bahwa sikat gigi kita kayaknya kurang bersih nih, nggak yakin dan sebagainya, boleh kita kombinasi dengan obat kumur. Oke. Kemudian kiat yang ketiga adalah tadi memastikan sehat rongga mulut kita, sikat gigi. Yang ketiga adalah saya pernah baca itu aturan dalam pemakaian masker, ya, terutama masker medis, terutama ya, itu pemakaian maksimalnya itu hanya 4 jam. Jadi kalau
sudah kita pakai lebih dari 4 jam, sebaiknya itu diganti dengan masker yang lain gitu ya, atau masker yang baru ya, seperti itu. Dan kemudian tips yang keempat gitu ya adalah kalau memang nantinya kita harus memakai masker dalam waktu yang lama, maka perhatikanlah rongga mulut kita. Terkadang karena kita memakai masker yang lama, cenderung kita bernafasnya melalui mulut ya, melalui mulut ya, seperti itu. Nah itu dihindari terjadinya kekeringan dalam rongga mulut kita dalam waktu yang lama. Jadi kita juga tips yang keempat ini itu adalah senantiasa membasahi rongga mulut kita dengan minum air yang cukup, ya seperti itu akan menjaga atau menstimulasi air liur kita untuk menjaga kesehatan rongga mulut kita. Kemudian yang kelima yaitu tentu saja harus sikat gigi lagi ya sebelum tidur ya. Untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita tetap terjaga ya. Jadi kalau ada yang tidurnya belum sikat gigi itu nggak boleh gitu ya. Kalau ada ibadah wajibnya sebelum tidur itu misalnya sholat witir dan seterusnya, maka satu lagi ditambah ya ibu-ibu, ditambah dengan sikat gigi. Nah itu insya Allah maka akan menjaga kebersihan rongga mulut keseharian kita meskipun kita di luar berpakai masker dan seterusnya. Jadi itu aja. Dan tentu saja yang terakhir adalah rutin ya mengontrol karang giginya ya di dokter gigi 6 bulan sekali. Itu Ibu Riza. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Fitri. Ya, terima kasih baik Ibu Riza. Sepertinya apakah ibu-ibu masih ada lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Dokter Aida? Iya, Bu Fitri, kalau boleh, kalau memang masih ada itu boleh ya. Boleh, silakan Ibu. Ya, Dok, begini mengenai gigi bungsu ya. Ya, silakan. Namanya Ibu. juga ya, namanya juga gigi bungsu itu tumbuhnya ya akhir-akhir gitu ya, Dok ya. Ketika punya saya itu gigi bungsu ketika saya SMA, kemudian ketika kuliah, bahkan satu lagi ketika udah menikah. Nah itu gigi bungsu ini juga sepertinya bisa menimbulkan bau busuk juga ya Dok, bau nggak sedap gitu kalau memang itu giginya itu sampai sampai rusak iya atau keluar. Nah itu bagaimana nih sebelum rusak bagusnya dicabut aja atau kita harus menunggu sampai rusak aja gitu karena tumbuhnya itu juga nggak langsung begitu kan Dok dan sakit banget itu. Terima kasih Dok. Iya. Silakan Dokter Aida. Baik, terima kasih Ibu Ita tadi ya. Iya Dok. Jadi gigi bungsu yang Ibu maksud mungkin gigi geraham terakhir ya. Iya betul. Kita sebutnya sebagai gigi geraham, gigi molar terakhir atau gigi geraham yang ketiga ya sebenarnya. Jadi karena memang gigi geraham kita ada 3, jadi makanya dia terakhir tumbuh dan biasanya belakangan. Kenapa? Karena ada yang memang rahangnya kurang cukup ya untuk gigi gerahamnya itu tumbuh sehingga dia menjadi ada yang tidur, ada yang miring, ada yang tidak keseluruhan keluar. Nah itulah juga yang menimbulkan sangat sakit gitu ya. Nah jadi karena memang dia ada 3 itu diindikasikan sekali ya Ibu Ita ya. Kalau memang dia mengganggu itu sangat indikasi sekali untuk dicabut saja seperti itu. Jadi jangan ditunggu sampai dia busuk Ibu Ita, nggak apa-apa, itu boleh dicabut segera ya. Tapi perlu diingat bahwa pencabutannya mengikuti atau sesuai dengan kondisi giginya gitu ya. Jadi ada yang memang dia pencabutannya bisa secara sederhana atau bisa juga memang dia secara operasi sederhana ya, seperti itu.
Jadi memang karena dia tidak tumbuh sempurna, tentu saja ini juga akan sangat sulit bagi kita untuk penyikatan ke ujung ya, ke daerah mulut paling ujung kan biasanya bisa memicu kita untuk refleks muntah dan seterusnya gitu. Jadi males sikatnya sampai ke ujung gitu ya, sehingga itu juga akan menimbulkan terjadinya bau mulut. Kalau memang dia mengganggu dan dia ternyata juga memberikan banyak mudaratnya untuk kesehatan rongga mulut kita, itu memang sangat indikasi sekali untuk dicabut, Ibu Ita. Jadi nggak harus menunggu satunya lagi, atau itu kan kalau misalnya atas, yang bawah kan nggak ada musuhnya gitu ya, Dok? Iya. Nggak ada lawannya lah, nggak ada lawannya gitu kan? Iya betul, benar Ibu. Iya, nggak apa-apa, boleh segera dicabut Ibu Ita. Terima kasih Dok, saya kira cukup. Sekali lagi sukses untuk Dr. Aida. Amin, amin. Terima kasih Bu Ita. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat Dr. Aida dari Ibu Tistiarni dari Kici, Kota Sungai Penuh. Izin bertanya, Bu Dokter, ada lagi kita dengar istilah bau mulut karena parasit. Parasit apa saja yang tergolong parasit ya, Bu Dokter? Silakan Dr. Aida. Iya, Ibu Tistiarni ya. Jadi yang dikatakan sebagai parasit-parasit tadi ini mungkin kita analogikan dia ini adalah tadi ya gas-gas yang dihasilkan oleh dari bakteri-bakteri yang jahat ya, gas-gas yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang berkembang biak yang memang dia bisa menimbulkan penyakit di rongga mulut. Itulah yang menyebabkan bau mulut. Jadi parasit-parasitnya itu adalah bakteri-bakteri jahat ya yang menimbulkan penyakit pada rongga mulut kita, sehingga dia bisa mengeluarkan gas atau bau tak sedap tadi ya, menimbulkan ketidaknyamanan berupa gas yang mengeluarkan bau yang khas ya, seperti tadi volatil, sulfur yang tentu saja itu menjadi sumber bau mulut ya bagi rongga mulut kita. Itu Ibu Tisti. Ya. Terima kasih Dr. Aida, sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Tistiarni. Kira-kira ibu-ibu di sini ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Ya, dari yang apa disampaikan Dr. Aida tadi mungkin kita bisa membuat suatu kesimpulannya Dok tentang bagaimana terjadinya tadi suatu bau mulut di rongga mulut pasien atau di rongga mulut manusia ya Dok. Kemudian di sini kita perlunya menjaga kondisi rongga mulut, kebersihan rongga mulut, termasuk tadi menjaga agar kondisi mulut tetap dalam keadaan cukup salivanya atau air ludahnya ya Dok. Kemudian tadi yang saya tangkap juga bahwa untuk perawatannya kalau yang secara fisiologis mungkin secara sederhana tadi sudah Dr. Aida paparkan. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan mungkin kalau memang penyebabnya dari penyakit mungkin harus berkonsultasi ya Dok kepada yang lebih ahli. Ya, mungkin itu. Apakah ada lagi tambahan dari Dr. Aida mungkin Dok? Ya, jadi mungkin tadi penyakit di rongga mulut kita itu cukup sederhana. Tindakan pencegahannya adalah dengan kontrol plak ya. Kontrol plak tadi itu adalah dengan cara penyikatan gigi yang baik, penyikatan gigi yang adekuat tadi itu akan menghindari kita dari segala macam penyakit yang terjadi di rongga mulut kita. Sehingga jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan rongga mulut kita, dipatuhi waktu penyikatannya dan juga dipatuhi cara pembersihannya yang baik. Mungkin seperti itu Dr. Fitri. Ya, terima kasih Dr. Aida atas pemaparan dan berbagi ilmunya sore hari ini, sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Insya Allah bertemu lagi kita di lain waktu ya Dok. Dan mungkin itu saja topik kita hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih kepada
Ibu narasumber, Ibu Dr. Gigi Aida Fadila Darwis, MDSC, yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Gigi, kepada Ibu Dr. Gigi Fitri Yunita Batubara, MDSC, SPKG. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua yang berhadir pada hari ini. Kemudian, acara selanjutnya adalah closing speech oleh Ibu Ratih Sanggarwati SE selaku Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Kepada Ibu Ratih Sanggarwati, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Luar biasa, kita beri aplaus, tepuk tangan dong buat Dokter Aida, luar biasa. Terima kasih sekali. Rindu saya kepada suara ibu-ibu terobati. Tadi ada Ibu Adau, Ibu Riza, Ibu siapa lagi tadi? Bu Yuni yang bertanya, lalu kemudian Ibu Ita Masita sampai detail sekali menanyakannya. Jadi kita juga sama-sama belajar. Terima kasih sekali Dr. Aida dan Dr. Fitri atas session yang luar biasa ini. Saya baru saja mendapatkan chat dari sahabat itu bahwa ada suami istri bercerai gara-gara memang istrinya mengalami bau mulut yang luar biasa sehingga mereka terjadi perceraian. Artinya seseorang memang harus belajar setiap saat begitu ya, untuk hal-hal yang dikiranya adalah hal yang biasa padahal itu tidak biasa, bahkan itu sebuah penyakit tadi kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih salut yang luar biasa kepada Kici Sumatera Utara yang sudah 2 kali mengisi KWKD. Ini kayaknya akan sering nih, kayaknya peminat gigi banyak sekali ya. Karena memang selalu yang pernah saya ucapkan disampaikan di kuliah umum waktu itu dari kedokteran gigi, bahwa dokter gigi ini kadang-kadang bingung juga ngaduin pasien gitu. Pasien datang pas sakit gigi tapi tidak bisa ditindakan ya, tidak ada tindakan ya dok. Kalau sudah sakit bengkak, dokter gigi tidak bisa memberikan tindakan. Bisanya memberikan antibiotik atau apapun yang bisa membuat gusinya tidak berbengkak gitu ya. Tapi setelah sembuh pasiennya tidak datang ke dokter gigi karena rasanya tidak sakit gitu ya dok ya. Jadi ini memang harus kita jadikan sebuah gaya hidup kita gitu, kebiasaan kita. Tadi betul kata dokter bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebelum tidur, dan salah satunya adalah kewajiban gosok gigi tadi supaya keadaan mulut kita menjadi selalu segar. Terima kasih sekali, terima kasih Bu MC, terima kasih juga Ibu Moderator dan Ibu Narasumber, terima kasih Ketua Kici Sumut yang luar biasa. Jadi jangan bosan-bosan kalau kita minta lagi sesi gigi, pasti kan banyak sekali persoalan itu. Nanti kita akan adakan ini ya, merawat gigi tiruan gitu kan, seperti itu juga bisa. Atau bagaimana gigi tiruan itu kalau sudah sekian lama apa perlu diganti apa tidak, itu tidak tahu loh dok Aida. Jadi hal ini barangkali hal yang mungkin sementara orang mengatakan ini hal biasa kayak gitu saja ditanyakan, tapi untuk seseorang yang tidak tahu itu adalah hal yang luar biasa ilmunya. Terima kasih sekali dok, mudah-mudahan selalu sehat, hati-hati, Ibu Ratih, ya, hati-hati, pokoknya terima kasih ya. kembali. Karena waktu pandemi kemarin dokter gigi, para dokter gigi yang kami khawatirkan sebagai masyarakat, kami khawatir sekali terhadap dokter gigi karena yang memang langsung berhubungan dengan terhadap percikan-percikan air liur itu. Tapi alhamdulillah semuanya sudah vaksin, insya Allah yang ada di ruangan ini semuanya sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa Selasa depan. Jangan lupa teman-teman mahasiswa ya pada hadir ya. Terima kasih. Terima kasih tuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yuni. Terima kasih Dr. Aida, Dr. Fitri. Silakan MC. Foto bersama ya. Silakan MC. Benar dokter.
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rati Sanggarwati selaku Ketua Umum KICI yang kata penutupan pada sore hari ini untuk dokumentasi kepada ibu-ibu mungkin yang belum menyalakan kamera boleh dinyalakan untuk dokumentasi.